Pada zaman dahulu, di sebuah sudut negeri bernama Teluk Pandak, penduduk dikejutkan oleh penemuan yang begitu ganjil sekaligus menakjubkan. Sebutir padi sebesar buah kelapa. Tak seorang pun yang tahu dari mana asal-usulnya. Biji padi itu hanya tergeletak begitu saja di dekat rumah salah satu warga. Seolah-olah turun langsung dari langit sebagai pertanda istimewa. Padi itu bukan padi biasa yang tumbuh lengkap dengan batang dan daunnya. Hanya satu butir tunggal, terbungkus cangkang keras, ukurannya melampaui nalar manusia. Masyarakat Teluk Pandak memandangnya sebagai titisan Dewi Sri, sang dewi kesuburan. Simbol berkah yang datang membawa harapan bagi kampung mereka yang sederhana. Musim tanam pun tiba, dan seluruh penduduk bersatu hati. Dengan langkah penuh harap, mereka membawa padi raksasa itu menuju hamparan sawah hijau. Di sana, mereka berkumpul dan memanjatkan doa bersama. Memohon restu kepada Tuhan agar benih yang mereka tanam dapat tumbuh subur dan membawa keberkahan. Dalam suasana sakral itu, para muda-mudi tampil membawakan tari Dewi Sri. Gerakan mereka anggun, seolah meniru gemulai tangkai padi yang melambai tertiup angin. Tarian itu diiringi lantunan syair doa dan pujian yang dikenal sebagai nandung, mengalirkan harap dan syukur kepada Sang Pencipta yang istimewa. Mereka memukul-mukul kulit padi hingga mengeluarkan irama, menjadikannya gendang sederhana yang mengiringi tarian. Tabuhan yang berpadu dengan lantunan nandung menambah hikmat suasana, menggema di antara petak-petak sawah, seolah mengundang rahmat langit turun ke bumi. Waktu berlalu, tunas-tunas muda pun tumbuh. Tibalah musim panen pertama yang dinanti. Penduduk kembali berkumpul, bukan untuk memanen semua hasil, melainkan hanya sebagian kecil padi. Panen ini lebih dari sekadar mengambil hasil bumi. Ini adalah wujud syukur atas anugerah Dewi Sri. Ketika memanen, mereka menimang padi besar itu dengan penuh hormat, bibir tak henti melantunkan puji-pujian kepada Tuhan. Setiap helai jerami yang jatuh seperti diiringi doa, dan suasana pun terasa begitu sakral. Padi hasil panen diirik menggunakan kaki, kemudian dijemur di bawah terik mentari hingga kering. Setelah berubah menjadi beras, padi itu dimasak menjadi hidangan istimewa untuk disantap bersama. Padi raksasa tetap dihadirkan di tengah acara, menjadi simbol berkah yang melahirkan rasa hormat dan syukur. Sebelum menyantap hidangan, penduduk melantunkan syair-syair yang syarat makna, pujian atas nikmat Tuhan, doa memohon keselamatan, serta permintaan agar tanah mereka terus diberkahi. Suara mereka mengalun dalam harmoni yang sederhana namun tulus. Setelah selesai makan bersama, esok paginya mereka kembali ke sawah. Kali ini untuk memanen seluruh hasil padi dengan semangat gotong royong. Rasa lelah terhapus oleh kegembiraan, karena bagi mereka, panen adalah puncak dari doa dan usaha yang dijalani bersama. Menariknya, dari bekas batang padi yang sudah dipanen, tumbuhlah tunas baru. Padi ini lebih kecil dari padi biasa, dan penduduk menamainya salibu. Meskipun ukurannya mungil, bagi mereka salibu adalah anugerah tambahan yang tak ternilai. Salibu kemudian dipanen, digonseng hingga mengeluarkan aroma harum yang menggoda. Setelah itu, padi ditumbuk hingga menjadi emping renyah. Proses ini tak kalah meriah, dilakukan para muda-mudi dari senja hingga larut malam. Ditemani canda, tawa, dan alunan lagu rakyat. Dalam proses itu, seringkali tumbuh rasa saling suka di antara mereka. Dari situlah, tak jarang muncul pasangan yang akhirnya menikah, mempererat ikatan cinta yang tumbuh dari kerja bersama. Emping salibu pun menjadi sajian khas di pesta pernikahan mereka. Tak hanya menjadi camilan, emping ini juga melambangkan manisnya kerja keras, kebersamaan, dan restu alam. Tradisi ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih dari sekadar cerita, ia adalah warisan tentang rasa syukur, doa, persatuan, dan cinta yang tumbuh dari tanah Teluk Pandak.